101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai, selamat pagi Solovers. Kali ini spesial banget ya, karena ada bincang spesial bareng sama KAI Daop 6 Yogyakarta. Kali ini kita bakal ngomongin tentang waspadai kecelakaan di perlintasan sebidang Solovers. Dan bagus gak sendiri ya di pagi hari ini, di jam 9 ini, karena sudah datang Bapak Kris Biantoro. Beliau adalah manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta. Selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi Mas Bagus. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan buat Anda Solovers ya yang pengen gabung di obrolan kali ini, bisa langsung aja di WhatsApp 0818621013 atau kayak Instagram bisa juga di Star Jogja FM. Dan sesuai dengan obrolan kita tentang waspadai kecelakaan di perlintasan sebidang. Nah, ini yang bikin penasaran ya Solovers ya. Sebenarnya kalau perlintasan sebidang itu maksudnya apa sih Pak Kris? Baik Mas Bagus, jadi apa yang dikatakan atau diistilahkan perlintasan sebidang itu adalah titik singgung atau pertemuan antara dua jalan. Nah, pengertian di sini dua jalan itu jalan raya yang digunakan pengguna jalan raya dan jalur kereta api. Itu akan menjadi satu pertemuan, satu titik singgung. Nah, itu dinamakan perlintasan sebidang atau perpotongan. Di situ akan terjadi perpotongan, irisan antara jalur KA dengan jalan raya. Seperti itu Mas, itu yang disebut perpotong atau perlintasan sebidang. Oke. Jadi memang kalau di perlintasan sebidang ini benar-benar harus waspada banget berarti ya Pak ya, untuk bisa melintas gitu ya Solovers. Oke. Ini sepertinya gimana? Aman Mas Bobi? Ternyata ada sedikit kendala ya Solovers ya untuk mikrofonnya, tapi semoga aman-aman aja. Oke. Dan biasanya memang kalau lihat perlintasan sebidang seperti yang tadi dibilang Pak Kris ya Solovers, itu beberapa ada yang memang tetap aja bandel ya, sudah palangnya sudah nutup gitu, tapi tetap aja ada yang melintas. Aduh, itu padahal bahaya banget ya. Tapi kalau untuk perlintasan sebidang nih Pak Kris, ini muncul karena sebenarnya inisiatif dari masyarakat atau seperti apa? Untuk perlintasan sebidang bisa dikatakan muncul dari inisiatif masyarakat, tetapi lebih ke bukan masyarakat secara perorangan ya Mas Bagus. Oh oke, iya. Jadi perkembangan masyarakat di saat ini itu terutama misalkan perumahan baru akan bisa mengakibatkan juga perumahan itu akan bisa mengakibatkan juga timbulnya perlintasan sebidang, karena memang akses yang akan dilalui mau tidak mau akan melewati jalur kereta api. Nah, itu akan menciptakan perlintasan sebidang. Kemudian akses yang oleh masyarakat yang lebih kecil, misalkan suatu kampung atau desa, untuk menuju ke arah seberang harus melewati perlintasan kereta api, harus melintasi jalur kereta api. Nah, bisa juga disebut itu namanya perlintasan sebidang lagi. Nah, kami berharap dari PT Kereta Api untuk tidak melakukan aktivitas, apalagi kok membangun atau menjadikan suatu jalan itu menjadi perlintasan sebidang lagi. Dan secara skup luas untuk perumahan misalkan atau industri, tempat-tempat industri, mestinya saat akan dibangun dari pemerintah daerah juga ada persyaratan, misalkan semacam amdalalinnya ya. Sebisa mungkin kalau kami dari PT Kereta Api mengharapkan amdalalin itu termasuk pembuatan perlintasan yang tidak sebidang. Kalau memang sudah tidak ada pilihan harus lewat situ, tetapi jangan sebidang. Karena itu potensi risiko dan itu awal titik akan terjadi sesuatu. Tinggal tunggu waktu saja kan. Karena apapun itu perlintasan sebidang, dari kami mengidentifikasi bahwa itulah titik rawan di perjalanan kereta api, apalagi dengan kecepatan yang saat ini sudah sampai 120 km per jam Mas Bagus. Ke depan tentu akan ditingkatkan lagi kalau memang sudah mampu secara sarana prasarananya. Tidak mungkin atau sangat mungkin, sangat mungkin kereta api itu kecepatannya akan bertambah lagi. Nah, kalau dibuat tidak sebidang, misalkan flyover lewat atas atau underpass lewat bawah,
sangat-sangatlah aman. Oh, Dan semua oke. lancar dong. Industri juga lancar, masyarakat juga aman. Jangan sebidang yang jelas. Harapan kami jangan sebidang. Berarti sebenarnya kalau untuk perlintasan sebidang itu apa ya Pak ya? Kayak sekarang ini menjadi masalah atau sebenarnya gimana tuh Pak? Kalau bagi kereta api perlintasan sebidang masalah. Oh, oke. Dan itu menjadi rating tingkat atas juga. Sesuai identifikasi kami itu potensi resiko yang sangat tinggi di perlintasan sebidang. Apalagi jenis perlintasan sebidang yang ada di seluruh jaringan kereta api ini kan ada 3 ya, kami pilih ada 3. Perlintasan sebidang yang dijaga, perlintasan sebidang yang tidak dijaga, dan perlintasan liar. Nah, liar dan tidak dijaga itu memang ada bedanya. Kita mengatakan itu perlintasan tidak dijaga tetapi terdaftar, tapi memang belum dijaga. Itu tidak dijaga sebutannya. Tapi kalau perlintasan liar ya tadi yang kami maksud di depan tadi Mas Bagus. Iya. Tahu-tahu muncul karena ada desa ini akses oke. jalan kaki tahu-tahu muncul dari jalan kaki, terus sepeda, dari sepeda dilebarkan dikit-dikit, dari sepeda motor lebar-lebar dikit jadi Mobil. yang kecil, Mm-mm. lama-lama jadi besar. Oke. Nah, di PT Kereta Api sendiri sudah diperintahkan oleh Dirjen di bawah Kementerian Perhubungan untuk bisa menutup langsung embrio perlintasan sebidang Mas Bagus. Iya. Yang dimaksud embrio perlintasan sebidang adalah perlintasan sebidang yang kurang dari 2 meter atau 2 meter ke bawah. Itu PT Kereta Api bisa langsung melakukan penutupan. Tetapi kalau yang lebih dari itu memang harus berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah, karena kewenangan pada dasarnya perlintasan sebidang kewenangannya ada di pemerintah daerah menurut kelas jalannya Mas Bagus. Oke. Jalan desa ya kita koordinasi ke desa. Karena ada juga pasal di undang-undang itu pemerintah itu harus minimal 1 kali dalam 1 tahun mengevaluasi traffic perlintasan sebidang itu. Sepadat apakah? Nah, itu kan akan bisa ditarik kesimpulan potensi risiko yang akan terjadi. Nah, terus bisa mengambil keputusan ini harus tidak sebidang atau harus dijaga atau harus bikin itu tadi tidak sebidang itu flyover atau underpass. Banyak sih memang yang menjadi kendala-kendala untuk bisa dilakukan ideal membuat flyover ataupun underpass. Antara lain ya tentu saja ke anggaran, Betul. kemudian luasan lahan yang akan digunakan kan perlu pemikiran. Ya seperti itu Mas Bagus. Oh, oke. Jadi memang banyak sekali ini ya Pak ya, hal yang dipertimbangkan ya Pak ya. Betul, Apalagi bikin flyover atau underpass itu pasti nggak segampang itu ya Selovers betul ya. sekali, Mas. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang perlintasan sebidang nih Pak Kris, kalau di wilayah Daop 6 Yogyakarta itu ada berapa ya Pak ya? Untuk perlintasan sebidang yang ada di wilayah Daop 6 Yogyakarta ini yang terbentang dari stasiun Jenar sebelah barat, kemudian stasiun Gedung Banteng wilayah timur arah Madiun sana, kemudian Goprak arah ke Semarang, dan yang selatan ke Wonogiri. Itu sejumlah 301 perlintasan sebidang Mas. Sebidang ya, berarti titik singgungnya jadi satu dengan jalan raya. Itu yang tidak dijaga itu masih 150 perlintasan sebidang. Berarti yang dijaga cuma 138 saja. Berarti kan 50% itu tidak dijaga. Tidak dijaga. Bahkan ada yang liar jumlahnya 13. Liar jumlahnya 13. Masih cukup banyak Mas Bagus. Nah, kami juga terus berharap kepada masyarakat khususnya dan kemudian pemerintah daerah untuk lebih berpartisipasi lagi dalam upaya keselamatan warganya atau pengguna jalan, dan akan berefek juga ke keselamatan perjalanan kereta api. Seperti itu Mas Bagus. Keselamatan untuk semua ya Pak ya. Untuk semua. Betul sekali. Dari kereta apinya, dari orang-orangnya juga yang melintas lah ya, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau untuk tadi kan banyak banget ya Selovers ya, ada 300-an ya Pak ya. 300-an perlintasan sebidang. Tapi kalau untuk jumlah yang paling banyak itu ada di daerah mana ya Pak? Dan mayoritas ini ada yang jagain atau malah justru nggak ada penjaganya atau seperti apa?
untuk perlintasan yang liar itu yang paling banyak memang di daerah Wonogiri ya. Daerah Wonogiri. Iya. Nah, kami juga bisa memetakan potensi resikonya. Kalau memang perlintasan sebidang itu ada di Wonogiri masih banyak, kemudian di jalur antara Wonogiri itu kan hanya dilewati kereta api Bathara Kresna, kemudian Jaladara, utamanya Bathara Kresna ya. Ya tentu dengan kecepatan kereta api Bathara Kresna tidak terlalu berpotensi untuk terjadinya kecelakaan. Tetapi apapun itu dari kecepatan yang rendah seperti kereta api Bathara Kresna juga perlu dong dilindungi atau disadari bahwa jalur kereta api dengan jalur pengguna jalan itu harus ada perlakuan khusus semacam itu, Mas. Kemudian kalau di wilayah lain selain Wonogiri sebarannya masih cukup luas, terutama di wilayah barat. Itu ada di wilayah Jenar, itu banyak yang tidak dijaga. Wilayah Jenar berarti ikut Kulon Progo. Ini ikut Kulon Progo. Iya. Kalau di Klaten masih ada 3, Delanggu masih ada 2 yang belum dijaga. Kemudian di Brambanan ada 2. Kalau di Yogyakarta sudah terjaga semua kalau di kota ini. Sudah bagus ya. Seperti itu, Mas. Bagus. Oke, berarti memang untuk di kota Yogyakarta sudah dijaga ya, ada penjaganya gitu ya, Solovers. Tapi kalau untuk yang perlintasan sebidang yang liar tadi Pak, itu sebenarnya ada tindakan apa sih dari KAI gitu? Apakah langsung ditutup atau seperti apa Pak? Ya itu tadi Mas Bagus, bahwa embrio perlintasan sebidang yang 2 meter kurang itu kereta api diperkenankan oleh pemerintah. Ada aturan mainnya dari Dirjen Perkeretaapian di bawah Kementerian Perhubungan untuk menutup perlintasan itu secara langsung atau sepihak dari PT Kereta Api. Tetapi upaya itu tidak semudah itu juga dilakukan di lapangan. Ternyata dari pihak warga yang menggunakan akses tersebut seringkali juga melakukan penolakan-penolakan. Mau ditutup kami tapi terus ditolak gitu ya Pak ya? Iya. Oh oke. Jadi masyarakat tetap mempunyai keinginan tersendiri, entah itu mewakili rakyat setempat atau desa setempat dengan alasan untuk perekonomian, kemudian pendidikan, sosial, ya itu jelas. Tetapi kami berharap kepada masyarakat untuk lebih mengutamakan nilai keselamatan. Keselamatan harus nomor 1 dari nilai-nilai yang lain dalam hal ini. Karena apalah artinya kalau tidak selamat. Tentunya yang faktor-faktor tadi saya sebutkan sebelumnya, sosial, budaya, perekonomian tidak akan bisa terwujud. Yang penting selamat terlebih dahulu. Bahkan di kami di PT Kereta Api menyebut keselamatan itu selalu 3 kali. Selamat, baru yang lainnya. Seperti itu Mas Bagus. Oke, yang pertama adalah keselamatan yang diutamakan ya Pak ya. Baru nanti lain-lainnya ya Solovers. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak Kris yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Star FM. Nanti bakal Bagus bacain ya untuk pertanyaannya. Silakan buat yang mau ikut gabung ya, bertanya di bincang spesial kali ini bareng KAI Daob 6 Yogyakarta. Boleh di 0818621013, ke Instagram juga bisa di @starjogjafm. Sekarang kita jeda dulu sebentar ya Solovers. Nanti bakal balik lagi. Jadi tetap di sini aja di 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Kembali lagi Solovers di Bincang Spesial bareng KAI Daob 6 Yogyakarta. Masih bareng Pak Kris Biantoro ya. Beliau adalah manajer Humas KAI Daob 6 Yogyakarta. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Solovers ya. Bagus bakal bacain sekarang aja, karena kalau nanti takutnya malah nggak kebaca ya Solovers ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak Kris, ini dari Kak Revi. Jadi Kak Revi ini menanyakan nih Pak Kris, untuk perlintasan sebidang yang liar, apa ini nggak langsung minta ditutup saja sama pengurus wilayah? Silakan Pak. Oh ya, baik Kak Revi, baik untuk perlintasan yang liar, ya tentu saja PT Kereta Api meminta untuk menutup perlintasan tersebut. Seperti tadi saya jelaskan di depan bahwa di lapangan ternyata penutupan perlintasan sebidang itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan.
tentu saja ada kendala ya, antara lain saya sebut salah satu kendala itu penolakan dari warga yang menggunakan akses tersebut dengan alasan tadi, misalkan untuk dunia pendidikan, misalnya banyak anak sekolah yang harus nyebrang, kemudian untuk perekonomian ya banyak yang mencari nafkah lewat situ ya, seperti itu. Untuk sosial misalkan di seberang sana ada kegiatan apa yang harus akses ke sana, ya seperti itu. Intinya dari PT Kereta Api, kalau dari warganya atau masyarakat justru mendukung, meminta, nah itu lebih cepat mengurangi perlintasan liar yang ada di seluruh daerah wilayah Operasi 6 Yogyakarta ini. Tentunya kita berharap terus harus melakukan penutupan dari tahun ke tahun untuk mengurangi yang liar-liar tersebut. Seperti itu Kakak Revi. Bertahap berarti apa ya, ya untuk penutupannya begitu ya. Oke, ini juga ada satu pertanyaan lagi, kali ini dari Mas Setiawan. Jadi ini Mas Setiawan punya beberapa pertanyaan yang lumayan banyak nih Pak, penasaran gitu kan. Nah, untuk KAI ini bisa nggak memanfaatkan teknologi juga kayak CCTV yang bersuara gitu untuk hati-hati buat yang melintasi perlintasan sebidang ini, termasuk sirene jarak otomatis? Karena untuk Mas Setiawan ini katanya pengguna pribadi sering menggunakan kereta api Jogja Solo katanya, begitu ya Pak? Tentunya bisa ya Mas, tetapi yang perlu diketahui juga bahwa PT Kereta Api dalam hal ini sebagai operator ya, di BUMN ini PT Kereta Api sebagai operator. Mungkin yang dimaksud sirine ataupun apa sebutannya alarm yang digunakan itu bisa di dua sisi. Kalau sekarang yang terlihat atau yang dirasakan sekarang yaitu di perlintasan sebidang ada sirinenya juga kan. Jadi ketika kita melalui perlintasan sebidang yang ada palang pintunya, tentu sirine akan berbunyi, kemudian dibarengi juga dengan tanda sein lampu merah itu yang berkedip-kedip. Ketika sirine berbunyi, sudah diwajibkan untuk pengguna jalan berhenti, justru tidak menambah kecepatan untuk segera lewat, jangan. Itu harus berhenti karena ada filosofinya. Kenapa begitu sirine itu berbunyi dan palang sudah mulai turun kita harus berhenti? Itu memberikan kesempatan kepada pengguna jalan yang di depan kita yang saat itu masih berada di tengah rel atau di antara palang pintu kanan dan kiri. Dia harus lolos dulu. Nah, kita kan berhenti. Kalau kita susul tidak lolos, akan terisi terus itu ruang tengah itu. Nah, itu ya sangat berbahaya seperti itu. Itu filosofinya seperti itu, Kak Setiawan. Kemudian kalau penggunaan alarm itu tadi saya singgung bahwa kita sebagai operator ranahnya memang lain. Jadi keselamatan dalam hal ini ada dua ya, di keselamatan di pengguna jalan dan keselamatan di jalur kereta api. Kalau di jalur kereta api dari Dirjen Perkereta Apian pernah juga dulu sudah ada rencana semacam alarm dari jarak tertentu ketika akan melalui perlintasan sebidang. Melalui perlintasan sebidang ada tanda khusus. Kemudian kalau yang di jalan, yang untuk keselamatan pengguna jalan, nah ini belum. Saya belum pernah dengar di jalan raya misalkan akan melalui perlintasan sebidang sekian di jarak tertentu sekian meter atau sekian kilometer ada alarm khusus, belum. Saya belum pernah menemui itu. Kalau di kereta api sudah ada wacana itu nanti bisa terhubung juga dengan masinis, terhubung dengan masinis atau lokomotif, kemudian sirine yang terletak dekat dengan perlintasan sebidang. Tetapi dari kesemuanya itu menurut saya memikirkan sistem tersebut ya lebih aman ke pasal awal tadi kalau menurut saya, jangan sebidang. Untuk menciptakan itu mending diciptakan underpass atau flyover, selesai. Pasti amannya. Toh diciptakan alat sekalipun kalau memang masih sebidang, potensi alat bisa miss. Masih bisa miss kan Mas ya? Iya, betul. Bisa keterobos yang namanya alat. Iya. Karena operator kita juga masih ada seorang masinis, masih ada unsur human di situ, manusia di situ. Pastilah ada unsur miss. Kalau memang kita mau menciptakan keselamatan yang pantas itu kembali yang telah diatur ke undang-undang, sebisa mungkin tidak sebidang, harus underpass atau flyover sebisa mungkin. Nah, kalau memang
diciptakan alat-alat itu tetapi perlintasannya itu tidak dijaga, menurut saya juga akan mubadir. Iya, betul Penting sekali. dijaga terlebih dahulu, ada orangnya yang jaga. Nah, sistemnya yang diperbaiki, sistem yang penjagaan tersebut. Kalau di PT Kereta Api sendiri sudah berlaku. Jadi di PT Kereta Api terutama yang dekat dengan stasiun, jadi kanan kiri stasiun rata-rata mempunyai perlintasan sebidang. Kalau kanan kiri stasiun tuh ada alat yang terhubung dengan persinyalan. Ketika kereta api akan lewat perlintasan sebidang tersebut, petugas penjaga pintu perlintasan harus menekan satu tombol khusus itu untuk membuat sinyal yang akan dilewati kereta tersebut hijau atau dalam kondisi aman. Oke. Itu syaratnya pintu harus sudah turun secara sempurna. Kalau pintu turun sempurna, tombol ditekan, sinyal akan hijau, kereta melaju. Nah, itu sudah ada di kereta api, sudah berlaku. Ketika kok pintunya belum selesai sempurna, masih ada lalu lalang, tombol tidak mungkin akan ditekan. Itu sudah berlaku, tetapi itu masih di dekat area stasiun. Nah, yang dimaksud Mas Setiawan mungkin ini kategori yang di tengah sawah ya, yang Iya, di betul. petak jalan yang masih ada sawah atau hutan. Nah, itu belum bisa diakomodir dengan seperti itu karena memang harus ada human yang menjaga itu untuk memastikan sudah ditutup atau amannya jalur kereta api. Dan kami tekankan di sini bahwa perlintasan sebidang atau penutupan perlintasan sebidang, saya tekankan lagi, itu untuk mengamankan apa Mas Bagus? Itu untuk mengamankan kereta apinya, bukan untuk mengamankan jalan rayanya atau pengguna jalannya, bukan. Karena perlintasan sebidangnya kan sejajar dengan rel. Iya. Itu filosofi mutlak itu. Ketika perlintasan sejajar dengan rel, kereta api melaju, berarti yang diamankan kereta api. Kalau Iya, yang betul. diamankan pengguna jalan, perlintasan sebidangnya mengarahnya melintang ke rel. Jadi kereta apinya yang berhenti, pengguna jalannya yang langsung. Nah, itu kan tidak ada di negara kita seperti itu memang. Ya seperti itu Mas Bagus. Oke. Dan ini juga ada pertanyaan lagi dari Mas Setiawan, tapi ini beda sih, beda topik nih Pak Kris ya. Beda topik ya, Mas Iya, Bagus. jadi Nggak ini Mas Setiawan bertanya nih, kapan reaktivasi jalur kereta api Jogja Magelang Semarang dilakukan? Mas siapa ini tadi? Mas Setiawan. Mas Setiawan juga. Iya, masih dari Mas Setiawan nih, Mas Pak. Setiawan. Iya. Mohon maaf Mas Setiawan, kalau untuk reaktivasi memang belum ada info lebih lanjut. Oke. Kemudian dari PT Kereta Api sendiri, lagi-lagi kami sebagai operator tidak mempunyai kewenangan membangun jalur atau mereaktivasi jalur. Jadi PT Kereta Api itu tugasnya memelihara, merawat jalur, pembangunan stasiun. Itu ada kewenangannya ada di Dirjen Perkeretaapian atau Kementerian Perhubungan. Seperti itu Mas Setiawan. Oke. Jadi memang ditunggu saja berarti ya Pak ya. Nanti akan seperti apa ya, kita tunggu saja ya. Tapi ngomong-ngomong tadi, oh ya, untuk pertanyaan yang sudah masuk nanti bakal Bagus tanyakan lagi ya. Jadi ditunggu saja. Karena tadi kan Pak Kris juga sudah ngomongin tentang merawat nih ya, Slovers ya, merawat stasiun. Jadi biar stasiun di Yogyakarta nih terutama bisa makin cantik lah istilahnya gitu kan. Dan sekarang kan KA ini terus berbenah ya, salah satunya itu dengan program beautifikasi stasiun nih Pak Kris. Ini programnya itu seperti apa ya Pak? Betul sekali Mas Bagus, bahwa di PT Kereta Api gaungnya juga sudah terdengar di masyarakat bahwa beautifikasi stasiun saat ini sedang dilakukan di stasiun Yogyakarta atau masyarakat tapi menyebutnya stasiun Tugu. Yeah. Stasiun Yogyakarta ini dipercantik gitulah, bahasa Indonesianya kan gitu, dipercantik dengan dikembalikan sebisa mungkin dikembalikan ke fasad terbuka dan nuansanya tuh mirip aslinya. Terbukti dengan apa, di dalam stasiun Yogyakarta itu yang pilar-pilar stasiunnya sebelum dibeautifikasi ya, kami gambarkan bahwa tertutup oleh ornamen yang ada lightingnya. Nah sekarang itu dilepasin semua. Oke. Itu dilepasin semua, terus wujud aslinya itu dari tembaga. Nah itu dipoles, tembaganya dilihatkan dengan dicat ulang warna hijau, dan ada keemasannya di ornamen tertentu seperti itu, hijau dan unsur cat emas. Kemudian di depan, fasad depan, tentu saja kalau diteliti detail banyak
tadinya ya sebelum dibeautifikasi tentu banyak cat yang mengelupas, kemudian tembok-tembok sudah retak. Nah untuk saat ini semua dipoles, tembok yang retak juga dirapatkan kembali, kemudian catnya juga dikembalikan supaya lebih cantik lah seperti itu. Kemudian halaman depannya stasiun timur ya, utamanya beautifikasi itu utamanya di stasiun yang Yogyakarta yang bagian timur, pintu masuk timur maksudnya, pintu masuk timur. Itu nanti akan berubah dari yang sekarang itu hanya selasarnya sebelah kiri. Kalau saya katakan begitu masuk stasiun timur itu, stasiun Jogja bagian timur itu sebelah kiri, nanti akan ada dua sisi. Nanti ada kanan dan ada kiri. Nanti untuk selasar pejalan kaki. Kemudian di tengahnya ada taman, dan masih bisa digunakan untuk putaran mobil seperti itu. Nah saat ini juga masih dibangun seperti itu. Intinya kalau sudah jadi nanti akan lebih cantik seperti itulah Mas Bagus. Karena aja beautifikasi stasiun. Iya betul, makin bagus dan makin nyaman buat semua berarti ya Pak ya. Betul. Termasuk pejalan kaki juga ya Pak ya. Betul. Oke, kita tunggu saja ya Lovers ya. Sekarang masih prosesnya nih. Dan kalau untuk beautifikasi ini apakah semua stasiun nih Pak atau cuma stasiun besar saja yang sekarang dilakukan? Untuk saat ini setelah Jogja nanti selanjutnya adalah stasiun Klaten. Karena baru kemarin hari Kamis kemarin kami dari PT Kereta Api juga ikut menata atau dalam artian menertibkan bagian-bagian yang tidak asli itu ditertibkan. Dan mulai Juni ini akan dimulai penataan stasiun Klaten atau bisa disebut beautifikasi. Sama halnya dengan Jogja, stasiun Klaten juga akan dikembalikan sebisa mungkin ke wujud aslinya. Jadi kanopi yang di depan stasiun Klaten itu overcapping nanti dilepas semua. Karena aslinya memang hanya bentuk genteng limasan ya, dari bangunan asli bentuk genteng limasan seperti itu aja. Seperti itu Mas Bagus. Oh oke. Jadi nanti memang akan ada ini ya, nggak cuman stasiun yang besar-besar tapi juga merata ya, berproses ya Lovers ya. Oke, kita jeda dulu lagi sebentar ya Lovers. Dan buat pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp di 0818621013 dan juga di Instagram di @starjogjafm, nanti bakal bagus bacain abis ini ya. Jadi jangan digeser channelnya, jangan ganti channel, tetap di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Kembali lagi Lovers ya di Bincang Spesial bareng KAI Daop 6 Yogyakarta. Dan untuk pertanyaan yang sudah masuk, terima kasih banyak ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari enggak menyebutkan namanya sayangnya. Tapi ini pertanyaan ini Pak Kris, kendala utama untuk menutup perlintasan sebidang itu apa? Apakah dari penolakan masyarakat atau seperti apa? Ya betul sekali Mas Bagus, bahwa kendala utama justru penolakan dari masyarakat untuk melakukan penutupan perlintasan sebidang. Kalau memang masyarakat setempat tidak ada penolakan dan mendukung, ya perlintasan sebidang liar tidak ada. Tentunya kan, karena PT Kereta Api menginginkan juga perlintasan sebidang yang liar atau yang tidak terjaga harus seru, harus tidak ada. Karena itu untuk menjamin keselamatan kedua belah pihak, keselamatan pengguna jalan dan keselamatan kereta api, perjalanan kereta api. Jadi kenapa kereta api itu diatur sedemikian rupa, ada undang-undangnya, karena mempunyai spesifikasi khusus dari kecepatan, segi berat, kemudian momentum gaya gesek sangat berbeda dengan di jalan raya. Karena besi ketemu besi, momentumnya berat, makanya diatur dan didahulukan. Ada undang-undang tuh terciptanya seperti itu. Nah kemudian daripada perlintasan-perlintasan sebidang yang liar-liar tersebut, kalau ada kesadaran masyarakat yang sangat tinggi akan arti keselamatan, ya tentu sangat cepat kita melakukan penutupan perlintasan sebidang semuanya. Tapi nyatanya kita lakukan penutupan perlintasan sebidang berkoordinasi dengan wilayah setempat, masih ada kendala dengan alasan yang saya sebutkan tadi Mas Bagus. Sosial, budaya, perekonomian, akses itu kan digunakan terus. Nah untuk itu kalau kendala itu sudah mentok, kita hanya bisa mengharap dari tadinya penutupan perlintasan itu kan idealis ya, pasti selamat lah karena ditutup, sudah tidak dilewati. Kemudian kita turun levelnya tuh. Oke, kalau memang tidak bisa ditutup, kita meminta untuk dijaga.
Nah, dijaga itu bagian peningkatan keselamatan sebutannya. Tidak idealis tapi peningkatan keselamatan. Tapi kan sudah dijaga. Berarti sudah ada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab ya? Bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah setempat menurut kelas jalannya. Misalkan itu kelas jalan desa ya pemerintah desa apa atau Pak Lurah, RT RW itu sampai ya untuk menjaga perintasan sebidang tersebut. Nah, masalah yang menjaga itu digaji atau tidak, nah itu urusan dari pemerintah daerah. PT Kereta Api tahunya kan harus ada yang jaga karena untuk menjamin keselamatan perlintasan sebidang tersebut. Seperti itu Mas Bagus. Dan banyak juga perlintasan yang sudah dijaga oleh masyarakat. Tetapi kami tidak bisa mengatakan di data bahwa perlintasan tersebut sudah dijaga. Nah, karena tidak terlapor ke kami juga. Dijaga dalam artian harus ada komitmen antara PT Kereta Api, pemerintah desa tersebut. Nah, nanti kami bisa menyatakan perlintasan tersebut telah dijaga. Kalau cuma dijaga tetapi tidak konsisten, mohon maaf nih kita sebut aja itu Pak Ogah ya. Misalkan ya bantu-bantu lewat, dapat kencelengan, beda dong. Itu kan dia pergi pun tidak ada yang nyalahkan. Nah, tidak ada tanggung jawab khusus di situ karena tidak dikelola secara resmi oleh pemerintah daerah. Itu yang bedanya Pak Ogah dengan betul-betul dijaga yang diakui oleh pemerintah daerah. Itu Mas Bagus. Oke. Dan ini selanjutnya nih Pak Kris, pertanyaan di Instagram dari Koko Aditama. Jadi ini tapi beda dengan yang kita obrolkan. Ini tentang kasus truk tangki di Semarang nih Pak Kris. Apakah pemiliknya bisa dituntut secara hukum? Untuk kasus truk tangki yang ada di Semarang itu suatu contoh kasus ya. Kebetulan saya juga orang Semarang ini Mas Koko. Nah, tentu saja bisa. Jadi kegiatan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan dengan kereta api dan kereta api pun mengalami kerugian baik material, waktu dan mungkin mengakibatkan kerugian lainnya, tentu saja bisa karena memang ada pasal yang menjeratnya itu. Saya tidak bisa mengatakan lebih lanjut pasal-pasal apa yang menjeratnya. Intinya sudah ada kerugian material dan waktu yang ada di PT Kereta Api. PT Kereta Api mengantarkan para penumpangnya itu kan dengan perjanjian yang sah yang dinamakan tiket. Tiket dibeli oleh pelanggan kereta api dengan harga tertentu. Itu bukti perjanjian yang sah. Dia diantar dari stasiun awal jam sekian harus sampai di stasiun tujuan jam sekian. Bila terjadi kelambatan, PT Kereta Api aja mengeluarkan kompensasi 1 jam ke atas kan ada yang disebut service recovery. Apalagi di tengah perjalanan terganggu oleh faktor-faktor eksternal seperti gangguan karena kecelakaan truk tangki, tentu saja bisa, saja. Karena kan semua ada aturan mainnya seperti itu Mas Bagus. Sangat bisa. Oke. Jadi begitu ya buat Koko Aditama. Jadi memang sangat bisa dituntut secara hukum ya Star Rovers ya, dan juga buat Koko Aditama. Ini juga ada pertanyaan dari Mas Andika Bagaswara. Ini ternyata ada banyak juga yang belum terjaga nih untuk perlintasan sebidang. Sebenarnya ada atau tidak ya sosialisasi buat warga sekitar, misalkan buat nggak melintas gitu Pak? Baik Mas Andika Bagaswara, kami tidak jemu-jemu melakukan sosialisasi ya Mas Bagas. Bahkan yang sangat sering terlihat di perlintasan itu teman-teman lapangan seperti Polsuska yang ada di jalur pengamanan jalur, kan tim kereta api ada yang namanya Polsuska, biasanya pakai baju hitam-hitam itu Mas. Itu selalu membentangkan semacam spanduk. Itu himbauan kepada masyarakat untuk lebih hati-hati melalui perlintasan sebidang. Kami hanya bisa menghimbau untuk lebih hati-hati karena perlintasan sebidang sudah terjadi di situ, sudah ada. Jadi bunyi sosialisasinya bukan ayo kita menutup, bukan. Itu tadi karena untuk menutup butuh proses. Betul. Apalagi yang lebih dari 2 meter sudah akses jalannya sudah aspal misalkan. Berarti kan itu diakui oleh masyarakat setempat dan diakui oleh pemerintah daerah. Bahkan perawatan jalannya perlintasan sebidang kan dari pemerintah daerah yang mengaspal. Kalau mengaspal jalan ya lewat situ. Cuman kalau ketika di titik rel tentu berkoordinasi dengan PT Kereta Api. Tujuannya apa? Ya untuk menjamin keselamatan, jangan sampai ketika ngaspal ada kereta api lewat, seperti itu. Betul. Kemudian ketinggiannya itu yang lebih tahu leveling antara rel dengan aspal misalkan dari pihak pemerintah daerah
kalau nggak salah bagian PU itu lebih tahu, itu teknisnya kan sipilnya di situ juga ada. Sangat tahu banget itu. Nah seperti itu Mas Andika. Oke. Bagas. Semoga Suara. bisa menjawab ya buat Mas Andika Bagaswara. Ini ada pertanyaan dari Kak Veronica Anabel. Ini tadi sempat dijawab juga sama Pak Kris sebenarnya, karena Kak Veronica menanyakan ada nggak sih perlintasan yang dijaga sama warga setempat. Tadi sempat dijawab ada ya Pak ya? Ada. Ada yang Ada, dibantu Mbak gitu Veronica, ya. ada. Oke. Dan ini satu pertanyaan lagi nih Pak, dari Mas Surya Dewa Baskara. Ini tentang pelemparan kereta api. Itu apa masih terjadi sekarang? Sudah ada tindakan atau belum dari KAI-nya sendiri Pak? Baik Mas Bagus, kalau kami mengakui masih ada ya sampai saat ini. Bahkan 2 hari yang lalu terjadi di stasiun Patuan. Memang kalau dari data kami, Patuan, kemudian sebelah barat itu antara Wojo Jenar, kemudian kalau arah ke timurnya itu antara Delanggu, Gawok, itu masih ada pelemparan. Nah, tindakan yang dilakukan oleh kami bahwa ketika ada pelemparan, tentu petugas yang di dalam kereta kan segera mengetahui. Iya. Dengan kereta api tetap melaju, apapun itu petugas yang ada di dalam kereta api, kalau dari depan lemparnya kita pasti tahu. Dan masinis itu sebagai mata, istilahnya mata utama itu masinis. Masinis yang akan melalui jalur, tentu kanan kirinya dia tahu bahwa di situ ada kerumpulan anak-anak, ada kerumunan orang. Tidak jauh dari situ, konduktor yang berada di dalam kereta api melaporkan ada pelemparan. Oh, masinis berarti sudah menduga. Oh, tadi yang kerumun-kerumun tadi. Iya. Begitu tahu tersebut, masinis langsung menengok ke sisi sebelah kanan jalur, biarpun kereta masih melaju itu. Di situ di jalur kereta api kan ada patok-patok ya Mas, itu patok kilometer. Nah patok kilometer itu untuk bahan laporan. Masinis langsung melaporkan kepada pengendali pusat, terjadi pelemparan batu di kilometer sekian plus sekian. Sampai ke grup kita, ada grup krisis center, itu gerak cepat itu begitu baca, petugas yang ada di stasiun kemudian Polsus Kapam Jalul langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, menyisir. Dan sering juga tertangkap memang anak-anak rata-rata itu Mas Bagus. Nah setelah anak-anak itu tertangkap, dipanggillah orang tuanya, biasanya langsung ditemukan di rumah Pak RT, kalau dekat dengan Pak Lurah ya di kelurahan ya, untuk diberikan perhatian khusus orang tuanya. Dan biasanya mengisikan semacam surat pernyataan. Nah surat pernyataan itu untuk bukti bahwa kita sendiri sudah melakukan tindakan. Nah kami berharap kepada masyarakat secara luas, baik itu di dunia pendidikan, kan banyak juga sekolah-sekolah yang berada di jalur tidak jauh dari jalur kereta api. Betul. Kemudian pondok-pondok pesantren, mohon maaf, kemudian ya desa-desa setempat itu untuk terus mengedukasi masyarakatnya, terutama putra-putrinya untuk tidak bermain di sepanjang jalur kereta api. Karena bermain otomatis juga menimbulkan bahaya dari kecelakaan. Dan dengan bermain di situ ada unsur usilnya, yaitu lempar-lempar kereta api. Betul. Yang perlu diketahui, ketika melempar dengan batu ke kereta api yang sedang melaju, kecepatan kereta api itu membuat momentum semakin besar benturannya. Batunya kecil mungkin Mas, bagus ya, 1 kelereng. Tapi karena kecepatan keretanya 100 km per jam atau 120 km per jam, itu seperti ditimpuk batu sekarung, langsung ambiar kan pecah. Nah, dengan kejadian tersebut saya berharap cobalah untuk bisa berpikir sadar bahwa yang di dalam kereta api itu juga manusia. Jangan-jangan itu saudara kita sendiri, jangan-jangan orang tua kita sendiri, jangan-jangan itu masih kerabat kita, teman kita sendiri. Dan kalau bisa berpikir jauh seperti itu, ya akan lebih aman lah kita semua. Seperti itu Mas Bagus. Iya. Jadi memang itu dilakukan sama orang iseng ya Pak ya. Iseng yang membahayakan nih Selovers. Betul ya. Sekali Mas Bagus. Oke, sebenarnya ini masih ada ini sih beberapa pertanyaan. Masih banyak ya yang bisa diobrolkan ya Selovers. Tapi karena waktu juga yang memisahkan kita ya, karena sudah hampir jam 10 pagi. Dan ini terakhir aja nih Pak Kris ya. Katanya sih kalau untuk kawasan Lempuyangan juga akan ditata ya Pak ya. Ini bisa di-spill gitu nggak sih Pak, untuk penataannya seperti apa nih? Baik Mas Bagus, untuk stasiun Lempuyangan betul sekali. Dari stasiun Lempuyangan hampir mirip dengan stasiun
Klaten maupun Jogja. Pengertiannya sebagai dasar untuk pengembangan stasiun atau lebih bagusnya nanti stasiun itu karena volume penumpang dari tahun ke tahun meningkat. Jadi Jogja itu menurut saya pribadi atau menurut kereta api Daob 6 Yogyakarta itu magnetnya memang sangat luar biasa kuat. Pertumbuhan volume penumpangnya itu sangat tinggi, apalagi di Lempuyangan. Notabene di Lempuyangan itu kan stasiun yang dikhususkan untuk kereta kelas ekonomi, termasuk kereta api perkotaan KRL. Tidak kurang dari 7.000 di stasiun Lempuyangan itu setiap harinya. Nah, itu sudah tidak muat dengan luasan stasiun yang hanya seperti ini saja, Mas Bagus. Dan untuk itu kami dari PT Kereta Api, terutama PT Kereta Api Pusat, mengusulkan kepada pemerintah Yogyakarta ini untuk bisa mengembangkan stasiunnya. Toh yang akan dikembangkan itu juga masih lingkungan stasiun. Nah, sudah beberapa kali kami dari PT Kereta Api melakukan pertemuan termasuk dengan Pak Sekda terakhir kemarin, juga difasilitasi bahwa sudah akan terjadi nanti tunggu waktu saja, Mas. Jadi nanti stasiun Lempuyangan itu ke depan akan lebih luas. Yang sekarang menjadi jalan yang di Lempuyangan itu, yang depan stasiun Lempuyangan itu menjadi termasuk kawasan area di dalam stasiun. Nanti luasannya seperti itu. Ya, ukuran sudah kami sampaikan ke pemerintah daerah dan nanti akan disahkan atau kita menamakannya, kita menunggu dari PT Kereta Api itu menunggu dari pemerintah daerah, termasuk dalam hal ini Kanjeng Sultan, itu apa yang dinamakan kekancingan atau palilah. Nah, nanti kalau sudah ada kekancingan atau palilah, kita baru bisa bergerak untuk melakukan itu semua. Yang jelas stasiun Lempuyangan juga akan diperluas untuk perluasan stasiun, tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan pelayanan. Ini semata untuk meningkatkan pelayanan karena jumlah penumpangnya sudah sangat besar, Mas. Sudah tidak memungkinkan lah kalau stasiun Lempuyangan seperti itu saja. Harus lebih luas. Jadi memang ditunggu tanggal mainnya ya Pak ya, untuk sekali, beautifikasi atau untuk penataan dari stasiun Lempuyangan. Oke, terima kasih Pak Kris Biantoro ya, Manajer Humas KAI Daob 6 Yogyakarta yang sudah berbagi informasi nih Pak di Star FM. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, lebih banyak lagi. Dan buat Star Lovers ya yang sudah bergabung, terima kasih banyak juga yang lewat WhatsApp dan juga lewat Instagram. Terima kasih. Dan sekarang saatnya Bagus pamit ya dari Bincang Spesial kali ini. Terima kasih Star Lovers ya, sampai ketemu lagi dan semoga hari Jumat Anda menyenangkan. Bye-bye.